Setelah Wang Lin mempelajari mantra pembantaian, ia keluar dari menara, lalu Wang Lin melayang di langit. Menyerap kabut hitam sejauh 5.000 km yang disebar sebelumnya, hingga membentuk bola energi besar yang dipenuhi petir. Saat dihancurkan, energi itu berubah menjadi bendera emas berisi jiwa-jiwa primer yang kembali masuk ke dalam bendera jiwa. Setelah itu ia memutuskan sambil mengolah seni pembantaian surgawi, ia juga akan memperbaiki bendera jiwa agar peluang hidupnya di planet Tianyun lebih besar. Namun ia juga teringat pesan gurunya untuk pergi ke Laut Iblis Timur yang waktunya hanya tersisa 1,5 bulan. Kemudian Wang Lin menyebarkan akal ilahinya ke seluruh Lingyue lalu menghilang. Setelah itu, Wang Lin mendatangi Gunung Lima Roh, tempat tinggal tetua Tiantai, kultivator nomor 1 di Lingyue yang sudah berada di puncak transformasi jiwa. Sedikit lagi menerobos Ascendant. Namun untuk menerobos Ascendant tidak semudah itu. Mereka mempertaruhkan nyawanya. Jika gagal mereka akan mati. Kemudian dengan hormat, Wang Lin bertanya kepada tetua Tiantai, apakah di planet ini ada tempat perkumpulan binatang iblis? Tetua Tiantai cuma memberinya batu giok yang berisi catatan 3 lokasi tersebut. Wang Lin memeriksa dengan akal ilahinya, kemudian pergi. Tiantai hanya bisa menatap kepergian Wang Lin sambil bergumam bahwa pemuda itu dipenuhi niat membunuh, dan berharap tak ada orang yang menyinggungnya di sepanjang perjalanan. Di ujung utara planet bumi, terdapat hutan pegunungan luas tempat berkumpulnya binatang iblis, bahkan ada yang setara kekuatan Ascendant. Kawasan itu menjadi tempat ujian para murid, namun area seluas 300.000 km di pusatnya dianggap terlarang. Wang Lin menyingkirkan batu giok, ia lalu berteleportasi. Dengan 10 langkah ia menembus ruang, tubuhnya bergetar hebat hingga akhirnya menghilang dari tempat. Setelah itu Wang Lin muncul di langit utara, namun wajahnya pucat dan napas berat. Setelah menelan pil, ia kembali pulih dan melesat menuju pegunungan. Di hadapannya berdiri tablet batu raksasa bertuliskan Bumi Tanah Iblis Utara. Aura kuat dari tablet itu membuat angin berhembus, sementara itu di belakang tablet tampak kabut tipis, ada hamparan pegunungan tak berujung, tanpa jalan, tanah tertutup dedaunan, dan udara dipenuhi bau busuk. Wang Lin menatap tablet itu lama, lalu melangkah masuk dan berkata, seni pembantaian surgawi hanya bisa disempurnakan dalam pembantaian. Di tempat ini, aku akan memulainya. Tepat saat itu beberapa cahaya pedang berwarna-warni mendekat dari langit. Suara lantang terdengar. Wang Lin tak berhenti dan langsung menghilang ke dalam kabut pegunungan. Tak lama 5 orang turun di depan tablet, 3 pria dan 2 wanita dari sekte berbeda. Seorang gadis bergaun merah tahap akhir formasi inti mengetahui ada orang masuk, tapi pria bernama Guo dari sekte pedang Daluo menenangkan mereka. Ia berkata banyak kultivator berlatih di sini dan dengan nama besarnya, semua pasti memberi jalan. Seorang wanita berbaju putih, Qian Qin, menunjukkan kebencian padanya. Guo berjanji akan memberinya 1 buah emas cemerlang, namun Qian Qin menuduhnya curang dan merasa tertipu. Guo hanya menanggapinya dingin mengatakan harta surgawi bergantung pada keberuntungan. Sementara itu di dalam pegunungan, Wang Lin melesat cepat sambil bergumam dingin, sekte pedang Daluo, ini kesempatan bagus untuk mencari informasi tentang keberadaan senior Zoe. Hanya saja aku belum tahu apa sebenarnya buah emas cemerlang itu. 3 jam kemudian, 3 sinar cahaya turun di bawah batu, ledakannya bagaikan pasukan 10.000. Angin dahsyat memaksa semua orang mundur, hanya Guo Xingyi yang bertahan beberapa langkah. 3 orang tua berjubah hitam muncul, aura pedang menekan sekitarnya. 1 berada di tahap akhir formasi jiwa bernama Lu Songyi, 2 lainnya di tahap awal transformasi jiwa. Guo Xingyi segera bersujud memberi hormat. Setelah diperkenalkan, tetua jangkung bernama Shifang bertanya tentang buah emas cemerlang. Guo menunjuk Qian Qin sebagai penemunya. Qian Qin mengaku melihat sekitar 100 buah. Tetua pendek transformasi jiwa terkejut dan berkata 100 buah emas cemerlang itu pasti dijaga binatang iblis yang amat kuat. Pria dari sekte Qian Qin mencoba protes, tapi dibentak diam oleh Qian Qin sendiri. Guo lalu memohon agar Qian Qin diberi 1 buah sebagai balasan. Tetua Shifang tertawa dan berjanji, kalau kita menemukannya, dia boleh ambil 1. Sekarang, tunjukkan jalan. Dengan hati pahit dan tatapan benci pada Guo Xingyi, Qian Qin terpaksa memimpin mereka. Melawan sekte pedang Daluo hanya berarti kehancuran bagi sektenya. Qian Qin terpaksa memimpin rombongan sekte pedang Daluo ke Tanah Iblis Utara, meski hatinya pahit karena dikhianati Guo Xingyi. Aura 2 tetua transformasi jiwa mereka begitu kuat hingga sektenya tak mungkin melawan. Sementara itu Wang Lin melayang tenang di Tanah Iblis Utara, mendalami seni pembantaian surgawi.
Tiba-tiba sesosok kabut hitam menyerangnya dengan kecepatan luar biasa, menyebarkan bau darah. Dengan satu sentuhan jaringnya melepaskan gas abu-abu langsung melukai makhluk itu. Kabut hitam menghilang memperlihatkan binatang kecil, dengan sekali serang lagi Wang Lin menghancurkannya. Dari sisa tubuh makhluk itu, untaian gas abu-abu melilit jaringnya. Wang Lin menatap kabut abu-abu itu lalu berkata, apakah ini kekuatan hidup? Sementara itu dengan akal ilahinya, Wang Lin terus mengawasi pergerakan Sekte Pedang Daluo. Terutama dua orang transformasi jiwa, ia berniat menjadikan mereka sebagai latihannya. Dalam perjalanannya Wang Lin membunuh seekor banteng sekuat formasi jiwa. Saat itu binatang nyamuk peliharaannya muncul menghisap habis tubuh banteng hingga tinggal kerangka, lalu auranya semakin ganas. Di sepanjang jalan setiap kali Wang Lin membunuh binatang tingkat formasi jiwa, ia memanggil nyamuk untuk menyerap esensi dan inti. Tidak seperti katak buntur, nyamuk ini memang diciptakan untuk melahap apa saja. Semakin banyak yang dimakan, ia juga semakin kuat. Sejak mengikuti Wang Lin, ia telah menelan pil harta dan inti roh tak terhitung jumlahnya. Meski baru tahap Nascent Soul, keganasannya sudah bisa mengguncang binatang formasi jiwa. Sementara itu Wang Lin menatap ke selatan, lalu berkata apakah mereka sudah menemukan buah emas cemerlang. Dengan satu pikiran Wang Lin, nyamuk itu melesat ke selatan. Dalam beberapa hari terakhir, Wang Lin menyadari perubahan besar pada binatang nyamuknya. Setiap kali melahap esensi dan inti, cahaya putih bersinar di tubuhnya, tanda bahwa ia berada di ambang terobosan sama seperti saat menelan garis putih. Wang Lin menatap mata nyamuk yang memancarkan cahaya hantu. Wang Lin tiba-tiba membayangkan sebuah planet asing, di mana ribuan nyamuk raksasa menutupi langit, semuanya dengan tatapan menyala seperti api hantu. Sementara itu rombongan Sekte Pedang Daluo bergerak cepat mengikuti Qian Qin. Setiap kali binatang buas muncul, dua tetua transformasi jiwa cukup mengeluarkan segel dan makhluk itu langsung hancur, membuat Qian Qin sadar betapa jauhnya kekuatan mereka dibanding sektenya. Ia hanya berharap bisa memperoleh satu buah saja dari perjalanan ini. Sedangkan Guo Xingyin berulang kali mencoba berbicara dengan Qian Qin, berusaha memperbaiki hubungan di antara mereka. Namun setelah menyaksikan kekuatan Sekte Pedang Daluo, ia hanya bisa menelan penghinaan dan berpura-pura tak tahu. Setelah itu Guo Xingyin terus menatap tubuh Qian Qin dengan tatapan penuh hasrat. Meskipun kelompok mereka tampak santai, tapi sebenarnya dua tetua transformasi jiwalah yang paling tegang. Semakin dalam mereka masuk ke bumi iblis utara, tekanan aneh menyelimuti seakan ada mata tak terlihat yang terus mengawasi. Indera ilahi mereka tak menemukan apapun, namun perasaan itu semakin kuat. Keduanya saling bertukar akal ilahi, mengakui bahwa selama 10 hari terakhir mereka merasakan dorongan membunuh yang tak terkendali, seolah ada kekuatan asing menekan jiwa mereka. Mereka menyimpulkan tempat ini terlalu berbahaya. Pria tua pendek dari Sekte Pedang Daluo terkejut dengan dorongan membunuh yang ia rasakan dan mengirim pesan, mempertanyakan apakah mereka harus mundur. Xi Fang menenangkan berkata perjalanan sudah sejauh ini dan hanya 3 hari lagi, jadi kita hanya perlu meningkatkan kecepatan kita. Mereka saling menatap dan terus maju meskipun orang-orang di depan tak menyadari ketakutan dua tetua transformasi jiwa. Buah emas cemerlang bukan untuk dimakan, melainkan untuk memurnikan harta logam. Semakin banyak digunakan, semakin kuat hartanya. Rumor mengatakan 4 pedang ilusi di belakang pedang Ling Tianhou disempurnakan dengan jumlah buah emas cemerlang yang luar biasa, menjadikannya tak tertandingi. Buah emas cemerlang tumbuh tak terduga, ia bisa muncul di mana saja. Awalnya tampak biasa, tapi saat matang, ia berubah menjadi buah berisi unsur logam murni. Setelah matang, buah ini menarik binatang buas sebagai pelindung mereka menjaga buah sampai jatuh. Energi buah yang layu diserap akarnya membentuk akar roh emas. Jika akar ini dimakan binatang, kecerdasan mereka meningkat. Setelah orang-orang dari Sekte Pedang Daluo pergi, Wang Lin diam-diam menunggang nyamuk mengikuti mereka. Mereka akhirnya tiba. Qian Qin menunjuk ke arah lembah yang ada 2 gunung. Lalu mengatakan 2 bulan lalu, sekte mereka menemukan buah emas cemerlang di sana. Cahaya keemasan samar terlihat di balik pepohonan yang rimbun meski sulit dilihat. Sementara itu kedua tetua saling menatap. Mereka melangkah membentuk segel dengan tangannya dan menekan udara. Seketika energi spiritual celestial berkumpul dan mengalir deras ke lembah. Hembusan angin surgawi membersihkan daun dan membuka pandangan ke lembah. Kedua tetua segera menyadari itu 100 buah emas cemerlang pasti dijaga ketat. 9 multitude bank bukan hal mengejutkan, tapi menghadapinya butuh umpan. Sesepuh pendek menatap Qian Qin dan pria berjubah putih dengan mata menyala, lalu tersenyum kejam. Namun mereka juga tidak ada yang menyadari sosok buas mengawasi dari jauh, dan juga Wang Lin yang sedang mengawasi mereka juga.
Sementara itu, Wang Lin menyadari bahwa buah emas cemerlang sebenarnya kurang penting dibanding akar emasnya yang lebih bermanfaat dan berfungsi sebagai suplemen langka bagi seorang anak dewa kuno. Harta ini terbentuk dari 5 elemen alami dan sudah ada sejak lama, tercatat dalam ingatan Tusi. Saat mempertimbangkan hal itu, Wang Lin melihat nyamuknya memancarkan cahaya putih dan menatap buah emas cemerlang dengan penuh minat. Ia menepuk kepala nyamuk yang segera bergerak cepat ke buah. Wang Lin mulai berpikir, mungkin buah ini memiliki kegunaan khusus untuk nyamuknya. Kedua tetua sekte pedang Daluo saling menatap. Tetua pendek tiba-tiba mengulurkan tangan dan pria berkulit putih di samping Qian Qin terlempar ke lembah oleh kekuatan tak terlihat. Dari daun-daun di lembah, titik-titik merah muncul, berkumpul menjadi awan raksasa yang bergerak cepat menyerbu pemuda berjubah putih. Titik-titik merah menembus jubahnya dan tubuhnya, membuatnya berteriak kesakitan. Dalam sekejap jubahnya berubah merah darah dan dia berguling di lembah penuh rasa sakit dan keputusasaan. Qian Qin gemetar sedih melihatnya dan mengatakan, apa maksudnya ini senior? Titik-titik merah akhirnya masuk seluruhnya ke tubuh pemuda itu dan jeritannya perlahan menghilang. Yin Shaoqing menatap Qian Qin dengan niat membunuh. Wanita di dekatnya pucat dan gemetar karena takut. Hanya pria berjubah biru terlihat tenang, hampir mabuk melihat pemandangan itu. Xi Fang tetua tertinggi tersenyum pada tetua pendek dan berkata, sepertinya tidak perlu membunuh lagi. Satu orang sudah memikat mayoritas 9 bah multitude. Tetua pendek tersenyum lalu menjawabnya, hati-hati saudara Xi. Setelah mendapatkan buah emas cemerlang, kita harus melaporkan ke sekte. Xi Fang lalu mengeluarkan batu giok merah membentuk mudra pedang dan berseru, segel pedang terbuka. Giok itu memancarkan sutra merah yang berjalin menjadi jari, mengurung pemuda lemah bersama tanah di sekitarnya. Begitu kata segel diucapkan, jari merah segera memancarkan cahaya terang. Untaian cahaya merah muncul dari setiap helai sutra, saling menyatu hingga membentuk formasi segel yang kokoh dan kuat. Setelah urusan segel selesai, penatua tua bertubuh pendek segera melangkah masuk ke lembah. Dari balik dedaunan muncul titik-titik merah sisa, 9 bah multitude. Ia mengangkat tangan kanan dan menjentikan jarinya. Cahaya pedang yang langsung menghancurkan gerombolan serangga merah itu. Tak lama, Xi Fang ikut turun ke lembah. Dengan bantuannya, semua sisa serangga segera dimusnahkan. Orang ketiga yang memasuki lembah adalah paman guru Buok Xingyi, disusul oleh beberapa kultivator lainnya. Sementara itu, wajah Qian Qin sudah tak lagi dipenuhi amarah, yang tersisa hanyalah ketenangan dingin. Setelah sesepuh pendek menebaskan sinar pedang terakhirnya dan menghancurkan sisa 9 bah multitude, pandangannya langsung jatuh pada hamparan bunga emas. Ia memerintahkan Lu Songyi memetik buah emas cemerlang itu. Lu Songyi segera siap memetik buah tersebut. Namun, tepat saat ia mendekat, hembusan angin lembut menyapu lembah. Awalnya biasa saja, hanya menggoyangkan dedaunan. Tetapi ketika menyentuh tubuh kedua tetua, ekspresi mereka langsung berubah drastis. Xi Fang menatap tajam ke arah luar lembah, matanya menyala penuh kewaspadaan. Wajah sesepuh pendek menjadi suram, tangannya menempel pada tas penyimpanan seakan siap menyerang. Niat membunuh pun menyelimuti seluruh lembah. Suasana berubah mencekam. Lu Songyi terhenti dengan wajah kaget, begitu pula para kultivator lain. Hanya Qian Qin yang tetap tenang menatap dingin tubuh kakak seniornya yang telah mati. Setelah hening sesaat, Xi Fang berseru lantang, rekan kultivator yang baru tiba, tak perlu bersembunyi. Aku Xi Fang, tetua sekte pedang Daluo. Tunjukkan dirimu dan mari berbicara. Kedua tetua itu saling berpandangan dan keterkejutan jelas tampak di mata mereka. Saat angin lembut masuk ke lembah, rasa bahaya melonjak tajam. Jika tadi hanya seperti binatang buas di kejauhan, kini terasa seolah monster itu berdiri tepat di depan mata. Kedua tetua langsung tegang. Kabut abu-abu pekat menggulung, berhenti di luar lembah. Xi Fang memasang wajah muram sementara sesepuh pendek berkata berat, Tuan Anda. Tanpa menunggu jawaban, ia mengeluarkan cermin perunggu. Cermin itu membesar di udara, memancarkan cahaya hijau yang mengurung kabut. Di sisi lain, Xi Fang mengaktifkan pedangnya. Sebuah ilusi pedang raksasa muncul, lalu ia berteriak, tebas. Sinar pedang menyerang dengan kekuatan luar biasa. Namun, gas abu-abu tiba-tiba menerobos cahaya hijau dan menyelimuti lembah. Suara dingin terdengar dari dalam sekejap cahaya hijau runtuh, cermin perunggu pecah, dan pedang raksasa Xi Fang hancur berkeping-keping. Kedua tetua sekte pedang Daluo terpental mundur saat kabut abu-abu menyebar, satu untaian melesat ke arah Lu Songyi yang hendak memetik buah emas cemerlang. Lu Songyi panik. Ia mencoba berteleportasi meski tahu berbahaya di lembah ini.
Namun kabut abu-abu menghantam tubuhnya hingga meledak. Dari dalam kabut berdarah itu sosok muncul perlahan di pinggangnya, tergantung token ungu bertuliskan 7. Dialah Wang Lin, murid ke-7 divisi ungu dari sekte nasib surgawi. Suasana lembah langsung membeku. Wuk Xingyi pucat, tubuhnya gemetar sambil mencengkeram pedang. Juniornya ketakutan hingga berlutut. Pemuda berjubah biru yang bukan berasal dari sekte pedang Daluo tampak semakin lemas, seolah kehilangan kesadaran. Qian Qin menampilkan wajah gelisah, berjuang melawan rasa takut. Para junior jelas tidak sanggup menahan aura Wang Lin. Bahkan kedua tetua pun meski berusaha tetap tenang, tak bisa menyembunyikan wajah mereka yang menggelap. Dengan tenang, Wang Lin mengangkat jarinya. Potongan darah kabut di udara terkumpul, membentuk bola abu-abu kecil berisi kekuatan misterius. Setelah menyerapnya, ia menatap dingin ke arah tetua. Xi Fang menegaskan identitasnya dan berkata sekte nasib surgawi, murid ke-7 divisi ungu Wang Lin. Sedangkan Wang Lin dia berkata, jawab satu pertanyaanku dan salah satu dari kalian boleh pergi hari ini. Xi Fang tertawa keras seolah ucapan Wang Lin hanyalah lelucon. Ia membentuk segel dan menunjuk ke langit. Dari sarung di punggungnya, energi pedang hijau menyembur keluar, menembus langit dengan kekuatan tajam yang mengguncang udara. Dengan nada mengejek, ia berkata, Wang Lin, kau memang kultivator transformasi jiwa tingkat menengah. Tapi kami berdua meski masih tahap awal memiliki harta pedang dari sekte. Sekalipun kau membunuh kami, kau pasti akan terluka parah. Mari kita lihat bagaimana kau bisa pergi ke Laut Roh Iblis Timur saat terbuka 1,5 bulan lagi. Tatapan Xi Fang penuh keyakinan. Ia bertaruh bahwa Wang Lin tak akan berani bertindak gegabah, karena luka sekecil apapun bisa menghancurkan rencananya menuju Laut Roh Iblis Timur. Tetua pendek sejak awal tak banyak bicara, tapi ia membaca situasi dengan hati-hati. Ia tahu Wang Lin bukan orang yang bertindak tanpa perhitungan. Karena itu ia memutuskan untuk menyerang secepat mungkin. Ia menepuk tas penyimpanan dan mengeluarkan bendera berdarah. Dalam sekejap kabut darah menutupi tubuhnya. Dengan segel tangan ia melepaskan telapak darah melesat ke arah Wang Lin. Setelah itu ia menggigit lidah menyemburkan darah esensi dan mulai melantunkan mantra kuno yang menyeramkan. Aura aneh turun dari langit, dan dengan teriakan keras ia berkata, melahap hantu surgawi. Darah emas lenyap, berganti dengan munculnya kepala ilusi hantu raksasa setinggi 100 kaki di belakangnya. Kepala ilusi itu meraung, lalu melesat ganas ke arah Wang Lin. Adapun Xi Fang, ia ikut menyerang. Ia membentuk segel, pedang di punggungnya melesat ke Wang Lin. Namun ia masih ragu bisa menang. Maka ia meledakkan darah esensi sambil duduk bersila, kemudian menepuk keningnya. Dari dahinya bola cahaya hijau keluar bersama jiwa asalnya. Xi Fang melepaskan jiwa asalnya yang berubah menjadi pedang berukir daun willow, lalu menyatu dengannya untuk memperkuat serangan pedangnya. Dengan teriakan terima kematianmu, dua tetua sekte pedang Daluo kini sudah mengerahkan semua kemampuan mereka. Sementara Wang Lin tetap tenang saat ia mengangkat tangannya. Cahaya hitam muncul di jarinya Wang Lin lalu mengeluarkan serangan jari kematian. Dalam sekejap saja, telapak tangan berdarah yang menyerangnya langsung berbenturan keras, lalu disedot ke jarinya dan berubah menjadi energi merah darah. Tanpa berhenti, Wang Lin menembus energi pedang Xi Fang dan menekan jarinya ke alis kepala hantu. Hantu itu berusaha menelan kekuatan jarinya, tetapi Wang Lin justru mendorong semua energi serapan beserta kekuatan jari kematian ke dalamnya. Kepala hantu membengkak dan meraung sebelum akhirnya meledak keras. Mantra sesepuh pendek pun hancur. Wajahnya pucat, darah keluar dari mulutnya. Ia tahu mantra melahap hantu surgawi seharusnya bisa menahan kultivator transformasi jiwa tingkat menengah. Namun Wang Lin menghancurkannya dengan mudah, tanpa pikir panjang ia melarikan diri. Wang Lin segera mengeluarkan pedang surgawi. Suli Guo berteriak arogan dari dalam pedang, lalu bersama pedang 1/2 bulan mengejar penatua pendek yang kabur. Sementara itu energi pedang Xi Fang langsung menerjang Wang Lin. Sedangkan Wang Lin ia melihat jiwa asal Xi Fang bersembunyi di dalam pedang kecil. Tanpa gentar, ia mengangkat lengan kirinya. Cahaya emas menyilaukan muncul, membentuk pusaran. Energi spiritual surgawi 4 siklus logam. Pusaran emas menghantam energi pedang meski pedang kecil dengan ukiran daun willow menembus pusaran penghalang dan melesat menuju Wang Lin, ekspresinya tak berubah. Ia lalu mengeluarkan cambuk jiwa yang menghantam pedang kecil itu, hingga bergetar keras. Pedang mengeluarkan api hijau dan muncul hanya 3 inci dari dahi Wang Lin, tapi segera dicambuk berulang kali sampai melemah. Gas hitam keluar, membentuk kembali wujud Xi Fang yang sangat lemah. Saat jiwa asalnya hendak kembali ke tubuhnya, namun Wang Lin tidak memberi kesempatan.
Ia mengeluarkan binatang nyamuknya, langsung menembus kepala Shifang dan menusuk ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap, darah, daging, esensi, serta sisa energi spiritual Shifang tersedot habis tanpa tersisa. Jiwa asal Shifang yang terbentuk dari pedang kecil tertegun melihat kejadian itu. Dengan tatapan ganas penuh kebencian pada Wang Lin, ia segera berbalik dan melarikan diri ke arah para junior. Ia memilih salah satu dari 4 junior, yaitu Guo Xingyi. Shifang berhasil mengambil alih tubuhnya melalui teknik kepemilikan yang mengejutkan Wang Lin, karena proses itu biasanya memakan waktu lama, namun ia bisa melakukannya seketika. Dalam tubuh Guo Xingyi yang pucat, Shifang berbicara pada Wang Lin memohon ampun. Ia berjanji akan memberikan teknik kepemilikan cepat sebagai imbalan dan bersumpah dengan jiwa sejatinya untuk tidak membocorkan kejadian ini. Namun untuk meyakinkan posisinya, ia juga membantai 2 junior lain, menyisakan Qian Qin. Shifang kemudian menawarkan sesuatu yang lebih hina. Qian Qin, seorang perawan, bisa digunakan untuk ritual penyembuhan dengan mantranya. Tawaran itu membuat Qian Qin gemetar, namun ia justru berlutut di hadapan Wang Lin. Ia meminta Wang Lin membunuh Shifang dan para sesepuh sekte pedang Daluo, bahkan rela menyerahkan hidupnya untuk melayani Wang Lin. Wang Lin tetap tenang. Ia bertanya pada Shifang tentang kejadian aneh 200 tahun lalu ketika Ling Tianhou kembali dari alam surgawi. Setelah ditanya Wang Lin, ia menjawab bahwa dirinya tidak mengetahui secara pasti, hanya pernah mendengar desas-desus. Menurut kabar itu, ketika Ling Tianhou kembali dari alam surgawi, kondisinya kacau dan tidak seperti biasanya. Tak lama kemudian di dalam sekte terjadi serangkaian pembunuhan misterius. Dan muncul roh pedang asing yang tidak diketahui asal-usulnya. Roh itu bahkan bertarung langsung dengan Ling Tianhou. Namun setelah pertempuran sengit, roh pedang tersebut tiba-tiba menghilang tanpa jejak dan sampai hari ini tidak ada yang tahu kemana perginya. Namun Wang Lin menatap dingin menyadari Shifang tidak berkata jujur. Ia lalu memerintahkan Shifang untuk mencetak metode kepemilikan di batu giok. Shifang ragu sejenak lalu bertanya, "Kalau begitu apakah kau akan membiarkanku pergi?" Wang Lin menjawab dingin, "Tergantung, apakah yang kau berikan itu nyata atau palsu." Shifang lalu mengeluarkan batu giok dan mencetak teknik kepemilikan beserta mantra penyembuhan, lalu melemparkannya. Wang Lin menangkapnya, mengirimkan akal ilahi ke dalamnya. Dia segera melewati mantra penyembuhan dan langsung meneliti teknik kepemilikan itu. Sementara itu Shifang berusaha kabur, namun Wang Lin hanya mengangkat jari kirinya. 2 helai gas abu-abu melesat menembus tubuh Shifang yang masih lemah setelah proses kepemilikan. Gas itu berputar gila di dalam nadinya, membuatnya kaku. 3 tarikan napas kemudian, tubuh Shifang meledak menjadi daging dan darah, sementara gas abu-abu kembali ke Wang Lin. Wang Lin menarik akal ilahinya dari batu giok. "Teknik kepemilikan cepat ini memang bernilai," ujarnya sebelum menyimpannya. Pandangannya lalu beralih ke penatua pendek yang masih terperangkap oleh pedang setengah bulan dan pedang surgawi, namun ia tidak segera menghampiri. Sebaliknya, Wang Lin berjalan ke barat lembah, memetik sebuah buah emas cemerlang di antara bunga, lalu menciumnya. Nyamuk raksasa yang baru saja melahap tubuh Shifang segera bergetar penuh semangat. Qian Qin yang melihatnya menatap serius. Buah itu adalah buah emas cemerlang, sesuatu yang sektenya telah menghabiskan banyak upaya untuk menemukan buah emas cemerlang, namun dirampas sekte pedang Daluo. Kini kemunculan mendadak Wang Lin, murid ke-7 divisi ungu dari sekte nasib surgawi, langsung mengubah keadaan. Wang Lin lalu berbisik pelan untuk menenangkan nyamuk sambil menggenggam buah emas cemerlang. Wang Lin berniat memuji apakah buah itu mampu melengkapi unsur logam pada manik menentang surga, yang sejak pertempuran di makam Susaku masih kehilangan sebagian elemennya. Jika tidak berhasil, ia akan memberikannya kepada binatang nyamuknya. Di sini dulu aja guys, jadi cuma mengingatkan kalau ini hanya spoiler dari novel, tentu saja banyak perbedaan dari video aslinya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya.